Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Fahri, ini Livia Kompas TV. Apa yang dibahas bersama Rizik Syihab dengan pimpinan DPR tadi siang Pak Fahri? Ya, pertama-tama itu adalah mekanisme rutin ya, menerima aspirasi dan permintaan masyarakat untuk bertemu dan menyatakan pendapat dan persoalan. Dan DPR sebagai lembaga yang punya fungsi representasi itu harus setiap saat membuka diri dan terbuka untuk menerima tamu undangan dan mereka yang ingin bertemu dengan seluruh anggota dan juga alat kelengkapan dewan yang ada di DPR. Adakah pembahasan yang lebih spesifik, Pak Fahri, yang tadi dibahas? Secara umum yang disampaikan, saya kira itu tadi sudah di-cover juga oleh Kompas TV, dan saya kira itu semua adalah concern dan harus kita anggap penting. Ya, terus terang kegelisahan publik yang diwakili oleh para ulama tadi harus menjadi bahan bagi kita semua untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Baik. Saya sering mengatakan kepada teman-teman di eksekutif, itu soal hoak itu begini. Kalau di dalam demokrasi itu teorinya teori laron. Kalau ada lampu, sekarang lampunya makin banyak, semua orang menyala, semua orang berbicara. Tapi kalau ada lampu yang keras, yang terang, itu laronnya lebih banyak lari ke situ, ya, karena dia lebih hangat. Nah, seharusnya juru bicara pemerintah itu bicara secara lebih lantang supaya masyarakat mendengar versi yang benar dari pemerintah. Termasuk misalnya soal uang, harusnya Bank Indonesia juru bicaranya menceritakan apa yang terjadi dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini tidak ada kesengajaan dan lain-lain, sehingga ini membuat tenang masyarakat. Sebab kalau tidak, orang bikin cerita sendiri dan ini nanti dianggap hoax, seolah dianggap kriminal, padahal orang kan menemukan atau menyampaikan penjelasan atau mencari penjelasan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan sebagai kegelisahan mereka, begitu. Pak Fahri, kalau kemarin para tersangka makar datang bertemu dengan pimpinan DPR untuk meminta salah satunya adalah penghentian kasus, apakah ini juga terlontar dari Rizik Syihab ketika pertemuan tadi, Pak Fahri? Saya kira tidak, dia tidak meminta penghentian kasus, tetapi memang ini saya sendiri sudah membaca semua pasal yang dipakai ya, dan semua keputusan Mahkamah Konstitusi tentang makar ya. Ini memang ada menurut saya tindakan yang berlebihan dari aparat menggunakan pasal-pasal yang sebetulnya sudah hilang, yaitu pasal, saya pernah menjelaskan panjang lebar di Kompas TV juga waktu itu tentang anslag itu. Jadi makar itu sekarang tidak boleh dinisbatkan dengan aktivitas mulut ya. Makar itu bukan aktivitas berbicara, rapat, konferensi dan sebagainya. Makar itu sebetulnya lebih banyak ditunjukkan oleh aktivitas serangan fisik ya, bersenjata, mengancam dengan senjata dan sebagainya gitu. Kalau yang non fisik itu semua pasalnya itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Baik. Oleh sebab itu kita sebagai masyarakat demokratis tidak boleh anti pemikiran. Kita harus menghargai termasuk orang yang berbeda pendapat dengan pemerintah, tidak setuju dengan presiden, semua harus diakomodasi, karena itulah makna dari demokrasi kita sekarang. Baik, salah satu atau ada kesamaan poin antara pertemuan kemarin dengan pertemuan hari ini adalah menuntut keadilan atas proses hukum yang tengah berjalan bagi keduanya, bagi tersangka makar, bagi juga Rizik Syihab. Lalu bagaimana langkah selanjutnya dari Anda selaku pimpinan DPR? Apakah akan memanggil pihak kepolisian untuk meminta penjelasan terkait dengan dua kasus ini? Pertama, kami karena permintaan-permintaan seperti ini adalah aspirasi, tentu biasanya aspirasi itu disuratkan langsung kepada Presiden, disampaikan bahwa ada concern seperti ini. Nanti di komisi yang terkait itu anggota DPR akan menggunakan haknya untuk bertanya kepada para pejabat terkait. Nah, kalau hak bertanyanya itu tidak memuaskan, itu maka dia bisa bertanya langsung kepada Presiden secara tertulis, menggunakan hak interpelasi.
kalau presiden menjawab dan dianggap tidak memuaskan, biasanya anggota dewan bisa meneruskan dengan menggunakan hak investigasi. Kenapa ada penggunaan pasal makar yang masif sekarang ini? Seolah-olah orang yang seperti Ibu Rahmawati, Ibu Ratna Sarumpait, Pak Bintang Pamungkas, memang ini adalah aktivis-aktivis pemikir yang sejak zaman Orde Baru memang kritis kepada negara. Tapi kenapa dulu ya di dalam transisi, memang di zaman Orde Baru sebagian dari mereka pernah menjadi tersangka, misalnya Pak Bintang Pamungkas. Tapi dalam transisi demokrasi itu, semua mereka yang senang berpendapat itu menikmati kebebasan berpendapat. Tiba-tiba di zaman Pak Jokowi, mereka kembali dikriminalkan, dianggap sebagai pidana. Nah ini berbahaya sekali, ini kemunduran yang saya kira Presiden Jokowi harus sadar, bahaya sekali bagi kredibilitas pemerintahan beliau ini. Baik, Pak Fahri, ada juga statement dari Rizik Syihab yang mempertanyakan profesionalitas polisi, terutama Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat soal sejumlah kasus, dan juga menyatakan telah menyalahgunakan wewenang dengan menyebut negeri selera polisi. Apa respon Anda soal kasus ini, Pak Fahri, atau soal pernyataan ini? Ya, saya kira itu adalah bentuk pengawasan publik, dan sekarang ini publik itu kan yang menggaji pejabat, ya. Kalau publik mengawasi pejabat, saya juga setiap hari kalau dimaki-maki publik tuh saya senang, saya dengar. Karena yang menggaji saya kan publik. Polisi kan yang gaji publik, yang gaji rakyat. Jadi kalau rakyat itu teriak kepada yang mereka gaji, itu adalah teriakan majikan kepada pesuruh. Gitu loh. Jadi terima saja, dan kalau kemudian mereka memakai mulut DPR untuk kemudian dipertanyakan, ya memang harus begitu. Di dalam negara demokrasi itu, tuannya itu adalah rakyat, bukan pemerintah menjadi tuan bagi rakyat. Bukan pemerintah itu adalah bosnya rakyat, tapi rakyat yang merupakan bosnya pemerintah. Baik. Jadi jangan dibalik-balik, sebab ini adalah negara demokrasi kita sekarang ini. Gitu. Tapi artinya kalau melihat ada dua aduan yang datang 2 hari berturut-turut, masih belum ada rencana kapan kira-kira akan bertemu, duduk bersama, kira-kira untuk membicarakan hal ini dengan pihak kepolisian ya Pak Fahri ya? Kami sudah pernah menyampaikan ini secara lisan dengan Presiden dalam rapat konsultasi yang lalu. Dan Presiden bahkan meminta Sekretaris Negara untuk mengingatkan bahwa ini berbahaya. Saya sendiri secara langsung berbicara kepada Bapak Presiden, Pak, jangan ada pengadilan terhadap pikiran. Sebab ini sudah bertentangan dengan konstitusi baru kita yang kita amandemen 4 kali, di mana kebebasan berpikir itu dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Nah mudah-mudahan ini seperti kritik orang kepada kepolisian, tolong jangan menggunakan pasal-pasal yang sudah mati ini ya untuk mengadili rakyat gitu. Dan ini akan menjadi follow up-nya nanti pada pertanyaan rapat-rapat komisi yang kita baru mulai reses selesai dan kita baru mulai sidang hari Selasa yang kemarin gitu. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR. Terima kasih atas